Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi pengambilan keputusan. Dengan nama-nama anggota, yang pertama Agnes Muntu, yang kedua Jessica Novela Sumilat, yang ketiga ada Jessica Ambat, dan yang keempat ada Makfira Namira Ambar. Yang pertama ada the decision making process atau proses pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan atau decision making adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Embutan keputusan ini bertujuan mengatasi atau memecahkan masalah yang bersangkutan sehingga usaha pencapaian tujuan yang dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Masalah atau problem yang dimaksud dapat dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu masalah korektif, masalah progresif, dan masalah kreatif. Yang kedua, langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi keputusan. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, identifikasi alternatifnya. Yang keempat, pertimbangkan buktinya. Yang kelima, pilih di antara alternatif. Yang keenam, ambil tindakan. Dan yang terakhir, tinjau keputusan kamu dan konsekuensinya. Yang ketiga, jenis keputusan. Yang pertama ada keputusan terstruktur, keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, keputusan tak terstruktur, keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru. Selanjutnya ada intuitive decision model atau model kepuasan intuitif. Gaya pengambilan keputusan intuitif biasanya dipakai ketika informasi yang tersedia terbatas, dihadapkan pada situasi yang baru atau tindakan yang tidak biasa. Dalam hal ini, seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman yang terdahulu dan melibatkan perasaan dan emosi yang mendalam ketika mengambil keputusan. Pemimpin harus mempunyai kemampuan intuitif yang baik. Kemampuan dikembangkan oleh karena kemampuan intuitif merupakan kemampuan membedakan antara pemimpin satu dengan pemimpin lainnya. Semakin baik intuitif yang dimiliki, semakin sukses pemimpin tersebut. Decision making traps and issues. Pada proses pengambilan keputusan, ada hal-hal yang dapat terjadi yang umumnya tidak disadari oleh si decision maker. Itulah sebabnya disebut jebakan. Jebakan dalam pengambilan keputusan adalah karakter atau style seseorang yang sudah mempengaruhi cara pengambilan keputusan dan mengakibatkan keputusan yang diambil tidak tepat. Pada umumnya, hal ini terjadi karena kurang berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan dan ada tahapan-tahapan pengambilan keputusan yang dilewati. Ada beberapa jenis jebakan. Berikut adalah beberapa di antaranya yang sering terjadi. Yang pertama, frame blindness. Menyebabkan seseorang kehilangan alternatif-alternatif terbaik atau kehilangan tujuan penting dari pengambilan keputusan itu sendiri. Yang kedua, jump to solution. Seseorang mengumpulkan informasi dan mencapai kesimpulan tanpa terlebih dahulu mengambil waktu untuk berpikir tentang inti masalah yang dihadapi atau untuk memikirkan apakah ia yakin keputusan seperti ini harus dia buat. Yang ketiga, going solo. Terlalu percaya pada penilaian diri sendiri sehingga gagal untuk mengumpulkan informasi kunci karena kita terlalu yakin akan asumsi dan pendapat sendiri. Dan yang terakhir, 5. Failure to audit the decision process. Gagal untuk membuat pendekatan yang terorganisir untuk memahami pengambilan keputusan, menghindari jebakan agar keputusan menjadi efektif.